Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu Guru Indonesia hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Sutarsih dari Universitas Terbuka Grup Cut Mutia. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan mengenai penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kelima versi daring. Kenapa saya perlu menyampaikan mengenai KBBI 5 versi daring ini? Karena KBBI 5 ini dalam bentuk daring mudah untuk digunakan. Selain itu dapat diunduh melalui aplikasi Play Store dan diinstal di gawai atau telepon genggam Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan dari KBBI 5 versi daring ini dibandingkan dengan KBBI 5 versi buku atau cetak. Yang pertama, lebih ringkas karena hanya ada dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua, ringan karena sudah masuk ke dalam gawai atau telepon genggam. Yang ketiga, murah karena hanya mengandalkan dari paket data yang sudah terkoneksi dalam jaringan internet di gawai Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk menggunakan KBBI 5 versi daring di gawai Bapak Ibu. Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu mencari di Play Store. Ya, kita cari di Play Store KBBI 5 daring, ya. Nah, di sini akan ada tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia Badan Bahasa Kemendikbud. Dan di sini kebetulan ada keterangan terinstall karena di gawai saya memang sudah terinstall. Nanti kalau di gawai Bapak Ibu yang belum menginstal tidak akan tertera keterangan terinstall tersebut. Nah, kemudian kita klik atau kita sentuh tulisan tadi. Kalau di yang gawainya belum menginstal, tidak ada tulisan uninstall ya, tulisannya install. Tapi kalau yang sudah mengunduh di gawai masing-masing ada tulisan seperti di gawai saya ini, yaitu uninstall dan buka. Kita tekan tulisan buka. Nah, kita coba mencari sebuah kata. Kata yang sering kita gunakan sehari-hari atau kita dengar sehari-hari adalah misalnya kata kaos. Nah, kita harus curiga kata kaos ini kata baku ataukah bukan. Nah, untuk membuktikannya kita ketik saja di pencarian tadi yang di logo tadi ya, yang di logo menggunakan tanda seperti kaca pembesar tadi, kata kaos. Nah, akan muncul tulisan KAOS, kita tekan. Nah, akan terlihat di layar bahwa kata kaos merupakan bentuk tidak baku dari kaos. Berarti kaos itu tulisan yang tidak baku. Yang baku itu kaos. Nah, kita cek di tulisan kaos yang dicetak biru itu. Kita tekan. Nah, ini ada maknanya. Kemudian ada keterangannya juga bahwa kaos memiliki bentuk tidak baku yaitu kaos. Nah, kata kaos ini ada maknanya ada 4. Kemudian di setiap unsur-unsur makna, misalnya makna ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 diikuti dengan label N. Label N ini menunjukkan nomina atau kata benda. Sedangkan kalau untuk menyatakan kata kerja menggunakan label V atau verba. Kemudian kalau label adjektiva adalah A dari kata
adjektif untuk menunjukkan kata sifat, kemudian untuk kata bilangan menggunakan num dari kata numeralia. Nah, ini di belakang kata label N nomina tadi ada KL. Itu adalah penanda ragamnya. Ragamnya klasik, yaitu kata yang merupakan kata lama tetapi masih digunakan. Nah, di bawah makna ada kata turunan, yaitu berkaus dan mengausi. Bukan mengkausi ya, mengausi. Jadi kata turunan adalah kata dari kata dasar kaus yang mendapatkan imbuhan ber dan imbuhan mengi, ini mengausi. Kemudian ada gabungan kata dari kata kaus. Gabungan katanya adalah kaus kaki, kaus kutang, kaus lampu, kaus oblong, kaus pendek, kaus polo, dan kaus potong. Nah, kemudian ada homonim, yaitu kaus dalam makna homonim, yaitu yang pertama, yaitu sebagai nomina merupakan kata arkais yang memiliki mana busur. Kemudian yang kedua, kata arkais untuk Sagittarius atau Danu. Kembali kita ke halaman depan dari KBBI 5 daring ini. Ini kelas kata tadi sudah saya sampaikan, ada nomina N, verba V ya. Kemudian bahasa. Bahasa ini untuk menunjukkan kosakata yang ada di dalam KBBI 5 ini berasal dari bahasa mana saja. Kita lihat. Ternyata di sini kita bisa tahu bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disumbang oleh kata-kata serapan baik dari bahasa daerah, dari Abrab, Abui, Aceh, Alas, Amungkal. Kemudian ada juga dari bahasa asing, contohnya di sini Arab, kemudian ada Belanda, ini ya. Kemudian ada Cina, banyak lagi lainnya. Ada Denmark juga. Sekarang kita tekan yang dari Cina. Dari Cina, kata serapan Cina ini banyak juga. Salah satunya kita akan melihat dari kata berjibun yang merupakan kata serapan dari bahasa Cina. Nah, di kata serapan bahasa Cina ini akan terlihat bahwa berjibun terbentuk dari kata dasar jibun yang mendapat imbuhan ber, sehingga pemenggalannya menjadi berjibun. Nah, berjibun ini memiliki dua makna. Yang pertama, dia sebagai verba, ini logonya V, labelnya, yang berarti berutang banyak. Sedangkan kalau sebagai adjektiva A, ini ada penandanya CN di belakangnya, itu penanda bahwa kata ini berasal dari bahasa Cina. Kemudian di belakangnya lagi setelah CN ada label cak, artinya cakapan, jadi digunakan dalam percakapan atau bahasa lisan, bermakna banyak sekali yang berkaitan dengan orang. Kita kembali ke halaman depan. Tadi kita sekaligus dari bahasa Cina tadi ada cakapan juga di sini kan, dalam percakapan sudah. Kita menuju ke bidang sekarang. Bidang. Di sini di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa setiap kata itu ada yang merupakan kata-kata khusus. Artinya hanya ada dalam bidang-bidang khusus. Kalau yang dalam bidang umum tidak akan mendapatkan label, tapi kalau dalam bidang khusus ada labelnya. Nah, sekarang kita cari dari label biologi. Dalam biologi ada banyak kata. Salah satunya ini di sini adrenalin ya, penulisannya adrenalin. Dilihat di sini. Adrenalin memiliki dua makna dan semuanya berlabel N atau nomina. Kemudian diikuti dengan
kata itu dari bidang mana? Biologi. Bio itu menunjukkan biologi. Makna yang pertama, hormon yang dihasilkan dari ekstrak kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal atau epinefrina. Kemudian ada makna yang kedua seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring. Selamat malam, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Indonesia hebat.